Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Uki di Sains IPA. Sekarang kita sudah mulai di semester 2, sehingga Ustazah Uki di sini akan menjelaskan beberapa materi untuk matrikulasi sehingga kalian tahu bagaimana 6 bulan ke depan. Selamat kembali ke sekolah. Di sini kita akan membahas segala sesuatu tentang sains IPA yang menyenangkan seperti semester yang pertama. Pada matrikulasi ini, Ustazah akan melakukan yang terbaik untuk kalian dan mari kita belajar bersama-sama. Bukan hanya dari Ustazah Uki, tapi Ustazah Uki juga belajar dari kalian belajar dari Ustazah Uki, sehingga kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di sini Ustazah akan menceritakan tentang kalian ulasan singkat 6 materi IPA. Bukan sih, 5 materi IPA secara singkat kepada kalian. Yang pertama adalah materi tentang struktur bumi. Kita hidup di dunia ini, yaitu di salah satu tata surya, planet yang diciptakan oleh Allah, yaitu bumi. Di sini kita akan membahas tentang lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, serta di sini akan menjelaskan tindakan apa saja yang akan kita lakukan saat bencana berlangsung. Untuk materi yang kedua, di sini lebih bagus lagi. Kita di sini akan berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem di sini bermacam-macam, dari ekosistem darat, laut, udara. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu biotik, apa itu abiotik di alam ini, serta simbiosis apa saja yang terjadi di dalam ekosistem, rantai makanan, serta kita harus menganalisis makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelumnya Ustazah akan melihat di sini ada salah satu contoh, yaitu tentang gambar yang di sana adalah kupu-kupu dengan bunga. Itu adalah salah satu interaksi antara makhluk hidup dengan yang namanya makhluk hidup yang lain, yaitu simbiosis. Begitu pula di situ ada yang namanya kerbau. Kerbau di sini juga berhubungan interaksi dengan makhluk hidup yang lain. Ingin tahu lebih lanjut? Nanti kita belajar bersama di materi yang kedua adalah ekosistem. Untuk materi yang ketiga, kita melanjutkan yang saat dulu kita membahas tentang termometer. Di sini kita akan khusus suhu yang akan kita bahas, tetapi suhu di sini kita akan belajar tentang bagaimana suhu berpengaruh kepada kehidupan manusia. Serta kalor itu adalah panas
yang berada di luar sehingga ada perpindahan kalor antara satu dengan yang lain. Serta ada yang namanya pemuaian. Nah, di sini Ustazah mencontohkan di gambar itu adalah salah satu yang namanya termometer Celsius dan Fahrenheit. Dan di sini kok ada gambar es krim Ustazah, dan es krim itu kita dalam suhu ini kita akan membuat yang namanya es puter. Kita akan praktek membuat es puter. Sedangkan yang terakhir di sini Ustazah mencontohkan adalah pemuaian. Pemuaian di sini Ustazah mencontohkan kok rel kereta api itu karena salah satu contoh pemuaian itu adalah pada rel kereta api. Dia di sini jika kalian lihat lebih jelas itu ada rel kereta api itu ada jeda, sehingga di sana jika nanti panas dia akan memuai lebih panjang. Nah, di situ kita akan belajar lebih lagi pada materi suhu. Di materi selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam energi. Nah, di sini energi yang ada di dalam bumi itu sangat banyak. Nah, di sini ada energi panas, energi listrik dan sebagainya. Di sini kita akan belajar tentang perubahan energi juga serta fotosintesis, di mana kalian pula di SD sudah tahu fotosintesis itu seperti apa. Ustazah sudah memperlihatkan di sana gambaran ada cahaya matahari, ada karbon dioksida, oksigen, di mana skema dari fotosintesis adalah seperti itu. Kalian ingin mengeksplor lebih jauh lagi, nanti kita belajar di materi energi. Untuk materi yang terakhir itu adalah tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan ini berisi tentang organisme-organisme. Lah, organisme itu apa? Organisme itu adalah makhluk hidup sendiri. Dari makhluk hidup itu ada 3 macam, yaitu yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Di mana ketiganya ini jika dipelajari lebih lanjut lagi, ternyata di dalamnya itu ada yang paling kecil, itu adalah yang dinamakan sel. Sel jika mereka bergabung jadi satu itu dinamakan jaringan. Jaringan jika digabungkan jadi satu itu dinamakan organ. Dan organ yang digabung jadi satu sistem itu dinamakan sistem organ. Dan terbentuklah sistem organ tersebut menjadi organisme. Seperti gambar, di sana ada yang namanya jantung. Jantung itu adalah organ. Nah, di tubuh manusia dia jantung, paru-paru. Nah, itu organ bergabung jadi satu di dalam kehidupan sehingga manusia itu dapat hidup. Itulah yang dinamakan organisasi kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan untuk matrikulasi kelas 7 materi-materi yang kita bahas untuk di hari ini. Dari Ustazah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.